This magic. Video amatir ini merekam insiden terbakarnya kapal mewah Azimut 80 di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Minggu sore. Api dengan cepat membesar. Nih, nyusul nih. Sejumlah perahu kecil di sekitar lokasi langsung menghampiri kapal, mengevakuasi sejumlah orang dari dalam kapal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung dengan cepat melokalisir api. Diduga kapal mengalami masalah pada mesin hingga mengeluarkan asap dan terbakar. Tak ada korban dalam kejadian ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian wilayah Kepulauan Seribu Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Warga Dusun Gedang Sari, Pandak, Bantul Minggu sore dikejutkan dengan suara ledakan dari salah satu rumah warga hingga hancur. Akibatnya 4 orang satu keluarga penghuni rumah mengalami luka-luka. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan menyelidiki penyebab ledakan. Pemeriksaan sementara ditemukan adanya bekas ledakan dan sebagian genteng teras rumah hancur. Polisi juga menemukan adanya plastik dan juga sisa obat mercon di sekitar lokasi ledakan. Sama mercon jeblukan truk itu lebih keras ini, jadi bergetar gitu loh. jarak berapa? Kayak ada gempa. Wah, itu sampai di Kali Kulon itu bisa ya, mungkin 200 meteran masih terdengar. Itu korbannya berapa, Pak? Korbannya ada 4 yang agak parah juga. Keempat korban luka yang masih satu keluarga telah dievakuasi hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 3 hari bertahan di tengah hutan, pilot pesawat Smart Air yang jatuh di Nunukan, Kalimantan Utara dievakuasi dalam kondisi selamat. Kopilot dan teknisi pesawat meninggal. CCTV di dalam lift merekam sang ayah mencium kening istri dan 2 anaknya di dalam lift sebelum nekat mengakhiri hidup dari lantai 22 apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Sehari jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat dipadati pembeli. Halo pemirsa, militer Israel membatasi warga yang akan tarawih di Masjid Al-Aqsa. Sebagian warga Gaza Selatan tarawih di depan jalan, depan bangunan masjid yang hancur. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan hadirkan sergap investigasi pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Saya Fazilah Kairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di RSUD Dr. MM Dunda di Gorontalo. Kebakaran terjadi pagi tadi memicu kepanikan ratusan pengunjung dan pasien. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar beberapa bangunan RSUD Dr. MM Dunda di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pagi tadi. Api muncul sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan langsung membesar. Salah satu ruangan yang terbakar yaitu gedung keuangan. Asap hitam pekat membumbung di atas gedung yang terbakar. Ratusan pengunjung dan pasien berhamburan menyelamatkan diri keluar gedung. Di gedung apa itu? Beberapa pengunjung juga langsung memindahkan kendaraan dari area parkir di rumah sakit yang berdekatan dengan titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun 1 unit pemadam kebakaran telah tiba di lokasi. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan.
Kebakaran SPBU terjadi di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Api muncul saat pengisian BBM Pertalite dari truk tangki Pertamina. Monitor untuk kondisi kebakaran. Kobaran api besar melahap mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi tadi. Belum ada mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, api awalnya muncul saat tangki BBM 24.000 liter tengah menurunkan BBM Pertalite ke dalam penampungan SPBU. Dalam hitungan detik, api makin membesar dan langsung merembet ke shelter operator pengisian bahan bakar. Tim damkar yang tiba di lokasi cukup kewalahan untuk memadamkan api. Selain menggunakan air, upaya pemadaman juga dilakukan dengan pasir. Kebetulan yang terbakar ini liquid flammable, cairan yang sudah terbakar. Alhamdulillah kita berhasil untuk penanggulangannya menggunakan air dan juga pasir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dan lokasi SPBU kini ditutup dengan garis polisi untuk proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertahan 3 hari di tengah hutan, pilot yang selamat dari musibah jatuhnya pesawat Smart Air di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya dievakuasi. Sang pilot selamat dari maut, namun kopilot sekaligus teknisi pesawat ditemukan meninggal dunia. Dengan menggunakan tali, sejumlah personil tim SAR turun dari helikopter Karakal ke lokasi jatuhnya pesawat Smart Air di hutan Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan ekstra hati-hati, tim SAR selanjutnya mengevakuasi pilot M. Yusuf yang selamat dalam musibah jatuhnya pesawat. Meski selamat, sang pilot mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan tim medis di dalam heli untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD sesampainya di Lanut Anang, Busra, Tarakan. Tidak yang jelas, kondisinya butuh perawatan. Saat ini informasi langsung dari Kapolres yang langsung dari rumah sakit, kondisi yang hidup stabil. Ya, stabil itu berarti insya Allah mampu bertahan. Berbeda dengan pilot yang selamat dari maut, kopilot sekaligus teknisi pesawat Denny Sobali ditemukan meninggal dan kini telah dibawa ke Tarakan. Pesawat kargo Smart Air jatuh di kawasan hutan Binuang, Krayan, Kalimantan Utara. Pesawat hilang kontak pada Jumat lalu saat dalam perjalanan membawa sembako untuk masyarakat Krian Tengah. Titik jatuhnya pesawat baru ditemukan 2 hari kemudian setelah upaya pencarian melibatkan 2 helikopter. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sehari jelang puasa Ramadan yang bertepatan dengan hari raya atau libur hari raya Nyepi, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Masyarakat berburu perlengkapan ibadah dan baju lebaran jauh hari sebelum Pasar Tanah Abang tambah padat. Dan kita sudah bergabung dengan Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, seperti apa keramaian pengunjung di sana? Baik, terima kasih Zila dan juga pemirsa. Pemerintah secara resmi menetapkan awal Ramadan pada esok hari, yakni Selasa 12 Maret 2024. Dan itu artinya 1 hari menjelang bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ini maksud kami sudah mulai ataupun menjadi salah satu pilihan warga untuk melakukan belanja. Dan terpantau pagi hingga saat ini memang para pengunjung ataupun ramai mendatangi Pasar Tanah Abang ini. Dan memang terpantau juga dari pantauan kami berburu berbagai pakaian dan memang juga untuk pakaian wanita ada berbagai varian, mulai dari dress, hijab, ya
membeli koko, kemudian kemeja, serta juga peci. Dan sementara demikian, Zila. Baik, sayang sekali tadi terkendala teknis begitu ya. Tapi terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, besok jutaan umat Islam di Indonesia akan menjalani puasa Ramadan. Sehari sebelum puasa tiba, harga-harga kebutuhan pangan masih saja mahal dan membuat pusing masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang harus mengelola uang belanja. Dan berikut laporan Ismalia Midasari dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, sejumlah komoditi pangan di awal bulan puasa ini terpantau mengalami kenaikan. Di tempat kami melaporkan di Pasar Johar Baru, cabai yang semula dibanderol dengan harga Rp50.000 kini melonjak naik menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000. Dan untuk sayur-sayuran ini kami ambilkan contoh seperti tomat yang semula dibanderol dengan harga Rp15.000 kini naik menjadi Rp30.000, yang dimana ini naiknya menjadi 2 kali lipat. Dan untuk harga ayam sendiri, daging ayam ini juga terpantau naik, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000. Untuk telur sendiri ini juga mengalami kenaikan, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp28.000 kini naik menjadi Rp32.000. Dan untuk beras ini juga masih sama, karena sebelumnya memang harga beras terpantau melonjak naik, ini masih di angka Rp15.000 hingga Rp17.000. Beras semuanya naik. Khususnya itu sembako. Kebutuhan rumah tangga naik semuanya, jadi ibu rumah tangga pusing. Subhanallah, Bang, gede banget, nggak nurun-nurun dari kemarin, apalagi beras. Aduh, subhanallah, Bang. Berasnya yang paling terasa ya, Bu ya? Paling terasa dari 12 ke 15, 15.000 maksudnya liternya. Terus untuk saat ini aja daging udah 150. Biasanya 140. Iya, lumayan lah, 130-an, 140-an. Gitu. Untuk kenaikan ini tidak hanya di awal bulan puasa, namun kenaikan ini sudah dirasakan sejak 2 minggu sebelum puasa. Dari Jakarta, Ismalia Indra Purnama, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, pemakaman umum Semper di Cilincing, Jakarta Utara dipadati peziarah. Namun ratusan makam terendam banjir akibat diguyur hujan. Peziarah pun harus ekstra hati-hati. Ratusan makam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam hanya terlihat batu nisannya. Para peziarah pun harus ekstra hati-hati agar tidak terpleset saat melewati genangan air untuk mencapai makam keluarga mereka. Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Kayak kesulitan. Karena kan pas musim hujan kan. Kesulitan nggak sih Bu untuk masuk ke dalam ini? Iya, agak susah sih. Karena kan harus pakai sandal. Banjir juga, nyarinya juga kan. Para peziarah berharap Pemprov bisa menangani masalah banjir yang kerap terjadi di TPU ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jemaah Muhammadiyah di sejumlah wilayah di tanah air Minggu malam mulai melaksanakan sholat tarawih pertama. Warga Muhammadiyah antusias menunaikan ibadah tarawih sebelum menjalani puasa hari pertama hari Senin ini. Tarawih pertama disambut antusias warga Muhammadiyah di Masjid Baitusi Sifa, Duren Sawit, Pondokopi, Jakarta Timur Minggu malam. Para jemaah menunaikan sholat tarawih sebelum menjalani puasa pertama di hari Senin ini. Di Bogor, ratusan warga juga antusias menunaikan ibadah tarawih pertama di Masjid Al-Furqon, Kota Bogor. Warga beramai-ramai datang memadati masjid. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, jemaah Muhammadiyah Minggu malam memenuhi Masjid Al-Badar di kawasan Gayungan, Surabaya. Warga antusias dan khusyuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pertama. Sudah tahu, sudah kita kan ini jamaah sudah rutin. Sudah jamaah kita, jadi kurang lebih nanti bisa dihadiri sampai 200 orang lebih mungkin nanti. Sholat tarawih perdana juga diikuti ratusan jemaah Muhammadiyah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tarawih digelar di Masjid Sabu Salam Al-Khodri, Universitas Muhammadiyah Kota Makassar.
Dari Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Kota Makassar, tim kontributor iNews melaporkan. Ini jelang Ramadan, MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak dan memberikan edukasi makanan sehat dan bergizi, serta paket makanan tambahan bergizi untuk anak dan ibu hamil di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini untuk menekan angka gangguan pertumbuhan pada anak. MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak makanan bergizi dan sehat di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program yang juga didukung oleh Kelurahan Kebon Sirih dan Park Hyatt Jakarta ini digaungkan untuk mengajak masyarakat, terutama para ibu, meningkatkan kesadaran dalam memerangi kekurangan gizi pada anak. Hari ini kita bekerjasama dengan Lotte Mart, Park Hyatt. Kita masak bersama, masak yang besar, masak besar, yang tujuannya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Pusat, sehingga memberikan gizi kepada anak-anak. Dan ini ilmu juga buat kita juga sebagai orang tua, biar manfaat makanan tuh seperti apa, tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Meski angka stunting di kota Jakarta sudah cukup rendah, pencegahan gizi buruk hingga stunting tetap perlu dilakukan. Pasalnya kondisi stunting dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak generasi penerus bangsa. Tentunya sejalan dengan programnya Pemprov DKI Jakarta, programnya Kota Jakarta Pusat untuk Jakarta Beraksi. Jadi kepedulian untuk atasi stunting. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi MNC Peduli, Park Hyatt, dan Lotte Mart Indonesia dalam rangka turut serta untuk menurunkan angka stunting dan pemenuhan gizi anak-anak di wilayah Kelurahan Kebon Sirih. Dalam rangkaian kegiatan, para ibu juga dibekali dengan penyuluhan makanan bergizi dan sehat dari chef dan ahli gizi serta paket makanan tambahan bergizi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai tradisi menyambut Ramadan di berbagai daerah, mulai berebut gunungan hingga mandi di sungai, simbol membersihkan jiwa raga. Pemirsa, Anda dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Dan kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.